Jumpa lagi di Koma Adventure. Selamat siang menjelang sore kawan-kawan. Hari ini hujan lebat. Dari tadi malam sebenarnya sih udah pertama kali hujan. Cukup deras tadi malam. Pas saya lagi ngedit-ngedit, tahu-tahu hujan gede. Waduh. Nah, siang tadi juga di sini hujan cukup deras. Ini udah lumayan lama berhenti, makanya sudah kering. Masih ada sisanya dikit-dikit seperti kalian lihat di jalan. Hari ini kita mulainya agak sore, siang agak ke sore. Tadi jam 3 lewat dikit saya baru bisa keluar. Order pertama seperti biasa sudah dapat, baru online. Dan ini kita ekspres kiriman barang. Saya lewat jalur potong karena macet tadi di sana. Kita masuk ke perumahan. Saya sering dapat orderan sate sih di sini nih kemarin. Mananya? Sate ayam, sate kambing. Oh, itu yang depan tuh. Ini sepanjang jalan ini dari depan ini udah 3 satenya. Nah, ini yang biasanya dapat pagar biru ini. Ada 3 ternyata dari depan sampai situ doang. Laku sepertinya dagang sate di jalan ini. Ini karena jalannya juga sebagai jalan tembus ya, jalan tembusan ke jalan besar. Jadi kemarin pas lagi ada perbaikan jalan, banyak orang yang tahu jalannya dari sini gitu. Sebelumnya sepi. Tapi karena perbaikan jalan akhirnya orang-orang belajar, wah ada jalur baru ini gitu. Untuk jalurnya memang sempit ya, kecil, papasan 2 mobil lah cukup. Tapi ya memang ini jauh lebih tenang sih di sini. Untuk kecepatan jarak tempuh hampir sama sebenarnya. Cuma yang sana kan lebih menang karena lurus-lurus, kalau di sini jadi banyak belokan dan tidak bisa kencang karena ada anak-anak juga jalan. Ini masuk perumahan. Ya, hari ini rencananya saya online sampai malam ini. Seluruh jenis seleran kayaknya saya akan ambil. Tapi semoga lebih banyak yang makanan dan ekspres ya. Karena tadi berharap saya bisa kejar online pakai hujan. Ternyata tidak cukup waktunya ya. Jadi ya sudah mulai cerah lagi juga. Awannya juga sudah menipis. Jadi tidak terlalu lama juga sekali hujannya. Cuma cukup derasnya. Ya deras, berhenti, terus sedikit lagi, dan terus lagi berhenti gitu. Ya semoga dilancarkan semuanya hari ini. Ya, kita sudah kembali ke jalan lama, jalan normalnya ini. Untuk kondisi Kota Denpasar saat ini ya tidak terlalu ramai sih sebenarnya. Gimana rencana liburan kalian? Ini kan lagi long weekend ya. Tadi saya nanya ke beberapa teman, ada yang dia pulang kampung kalian mau kurban ya. Jadi dia pulang kampung balik ke Buleleng. Ada yang dari Jawa juga pulang ke Jawa. Jadi teman-teman saya yang khususnya beragama Muslim, memang mereka pulang kampung untuk ketemu keluarga sekaligus untuk kurban. Nah, untuk yang lain-lainnya, teman kantor kebetulan mereka juga sama-sama libur dan akhirnya mereka pergi jalan-jalan. Ada yang ke Jawa, ada juga yang ke daerah lainnya. Ada yang cuma jalan-jalannya sekitaran Bali aja, pergi ke Kintamani, nginep gitu. Ya memang asik sih, menyenangkan kalau kita ada waktu bisa kumpul keluarga, nginep di sebuah tempat, nikmati suasana baru, udara segar,
tempat-tempat yang baru. Kalau kalian punya rekomendasi tempat, jangan sungkan ya untuk diberitahukan. Siapa tahu saya punya rezeki lebih juga bisa mampir ke sana ya, sedikit bikin liputan story entah dimanapun itu berada. Karena saya punya impian ya, kita bilang impian karena masih cukup jauh bagi saya untuk merealisasikan itu semua. Kita mulai dari langkah kecil dulu seperti sekarang, sambil mengumpulkan modal. Moga-moga dari sini bisa mencukupi kebutuhan untuk jalan. Untuk secara fisik sebenarnya saya menggunakan kerjaan ini sebagai uji daya tahan tubuh. Jadi saya pikir juga kemarin tuh ngerjain apa ya supaya kita bisa sambil setengah olahraga gitu, begitu tipis-tipis olahraga. Karena badan saya memang tidak boleh kerja keras dulu gimana. Olahraga tipis-tipis, motor olahraga saja kira-kira dan mungkin bisa lebih stress-free gitu kalau kita keliling dan kita melihat yang melihat tumbuhan, informasi, mengurangi kayak semacam beban pikiran. Juga udah memang mau tempat waktu gitu. Jadi olahraga itu bisa membuat kita memiliki kehidupan lebih baik. Ya, ini masih 1 kilo sih, tapi saya mau cek dulu. Oh, sama. Ini moga-moga nih saya dapat sushi sultan nih di Arabia nih, karena dekat sana. Saya pengen coba online ke wilayahnya aja guys. Udah dari seminggu yang lalu saya pikirin, mau kemana ya? Sambil coba-coba. Kemungkinan sih ya bisa jadi kita ke arah Bedugul nanti ya. Ya selain untuk refreshing sekaligus kerja, tapi juga kita menimbang karena ada beberapa wilayah kan tentunya mereka tidak terlalu bisa menerima orderan online. Saya cari yang ada resto-restonya, ada restoran kita ngambil makanan ataupun paket-paketan. Ya mudah-mudahan bisa terlaksana. Mungkin minggu depan saya mau coba, kita bisa coba keliling agak jauh, ngajak kalian sambil cicilan betul-betul lihat kondisi Bali. Moga-moga juga tidak banyak hujan ya. Kemarin saya tidak bingung ya hujannya kapan nih gitu kan. Sudah beberapa hari kan awalnya cukup gelap ya, tapi di wilayah kita tidak turun hujan gitu. Mungkin jauh tuh di daerah Bambang mungkin hujan, tapi di Denpasar belum ada. Ya ini sudah mantap kan. Moga-moga tidak nyari-nyari lagi. Moga lancar. Ini dulu sukses. Nanti kita sambung. Yo, kembali lagi ke My Adventure. Sore ini kita ada di Palembang. Baru saja tadi suasananya tampak hidup setelah hujan di sini. Langit sudah masih mendung-mendung. Kita lihat kondisi dan situasi di sekitaran sini. Ini Atlas. Katanya lumayan ramai, antrian masuk ada. Tapi di sekeliling sini banyak yang jalan kaki ini. Dari tadi saya waktu nganter mau ngedrop lihat banyak juga nih yang jalan sore-sore. Ini sekarang waktu di sini jam 4.32, jam 4.30 lah, setengah 5. Ini waktu yang sangat pas untuk keluar, untuk hangout ke beach club,
atau ke pantai. Banyak tadi di depan Vince juga orang-orang yang baru di drop. Sini kalian bisa shopping, ada banyak toko-toko yang kecil-kecil. Kalau lapar ada restoran. Wah, ada yang baru datang bawa koper. Ada dagang jagung juga di sini. Makanan merakyat pun ada. Jadi variasinya lengkap ya. Saya mau biarkan dulu nih mobil maju supaya tidak terlalu menghalangi kita. Oke, lanjut kawan-kawan. Karena kita jalan perlahan ya, jadi mobil itu kadang-kadang ragu mau nyalip kita juga. Ke jalur di sini kan sempit. Kayaknya kita nepi dulu mengalah, nanti ngasih jalur buat mereka jalan. Biar sama-sama jalan. Nah, di depan ini kan lapangan utamanya. Sana biasa banyak tongkrongan juga, banyak makanan, banyak toko-toko juga di sekelilingnya, toko baju, spa, apapun ada di sini. Apotek juga ada. Nah, di sini. Ini pusat nadi kehidupannya kalau di daerah Brawe. Semakin malam biasanya di sini akan semakin ramai. Di simpang sini. Orang-orang biasa langsung ke jalur ini karena di sana dekat dengan parkiran ya. Cukup padat sekali ini. Kita lihat. Kalau kita jalan pelan lurus ke depan sana, sana masih ada yang mau party nih kayaknya. Ini parkiran juga di sini ya, parkiran mobil utamanya ada di sini. Jadi kalau kalian kehabisan parkiran, kalian bisa parkir di lapangan di sini. Lapangan ini menerima segala macam kendaraan untuk parkir, dikelola oleh desa juga di sana. Jadi no worries. Nah, ini ada satu tempat saya belum pernah masuk sebenarnya sih, tapi saya lihat cukup rame. Berapa kali kita coba muter aja yuk ke daerah sana. Nah, di sini nanti kena macet kita, simpang yang kayak apa, shortcut Canggu. Tadi karena stuck di sini, saya pikir mau ke arah Bundaran langsung. Tapi setelah pikir baliknya, ini banyak nih. Toko-toko, souvenir shop, ada ramai, restoran juga ada. Dan biasanya turis-turis jam segini sudah mulai keluar mencari kebutuhan mereka, juga untuk berbagai macam hal. Tapi sebentar lagi jamnya dinner, mereka akan fokus ke restoran. Sambil nunggu waktunya dinner, mereka jalan-jalan santai seperti ini. Bapak dan ibu ini memakai ya. Juga motor-motor terus berdatangan, orang-orang pada menuju ke pantai. Airnya mungkin agak sedikit kalau tadi habis hujan, tapi tak apa-apa. Yang penting ada sinar matahari, walaupun sedikit ya. Kita lanjut lurus saja. Oh ya, satu lagi di sini dilarang untuk makan. Jadi kayak jauh tuh semuanya tidak diperkenalkan untuk makan. Kalian boleh jalan-jalan, tidak mengganggu lalu lintas.
Kita coba lihat lagi sebelah sana. Dari sana nanti kita menuju ke utara, belok kiri ke utara. Ada yang ibu-ibu shopping. Biasanya kalau orang-orang Asia yang hobinya shopping ya. Tuh, One Love. Kayaknya Pre-Love Store itu. Belok kiri kawan-kawan. Kosong. Di sebelah sini lega ternyata. Sepi, tidak banyak aktivitas. Mungkin masih bau-bau mager bisa. Soalnya juga kalau jam-jam segini kan kadang ada yang memilih untuk stay juga di rumah atau di hotel, di villa. Kemudian dia nanti baru keluar untuk makan malam langsung. Ada yang sore-sore berjalan bawa motor. Cek lagi tadi kelengkapannya semuanya. Kalau rental yang profesional seperti itu ya, dia wajib untuk mengecek karena sedikit masalah artinya sedikit juga pekerjaan mereka. Kalau bermasalah mulu, capek lah. Pada keluar cari warteg kali ini. Tapi tampaknya sih bukan. Kesimpang tadi itu, nah yang dekat Butterman ini itu harus hati-hati karena kadang-kadang ada yang suka ngebut dia bablas dia langsung set, wah itu bahaya sama akibatkan kecelakaan. Sering terutama pagi hari, dini hari pagi itu terjadi kecelakaan fatal itu karena mereka mungkin kira jangan kosong jadi kesimpangan itu langsung aja kebut dia nggak pakai rem. Sudah mulai pada keluar tapi belum banyak ya. Sementara orderan saya masih tetap saya jalankan, saya tetap nyalain tapi memang sepi. Sepertinya memang kata teman-teman ya kebanyakan driver. Bisa jadi. Jadi kita sekarang suka menunggu di tempat yang tidak bergerak alias kayak restoran. Nyari orderan langsung tempel aja ke sana deket-deket ke saya dah. Ya, untuk art shop nih, art supplies. Ini ada di mana-mana tuh. Kalau kalian suka barang-barang ini, barang-barang seni, ya contoh lah ya, kayak kuas, cat air, kanvas dan lain-lain. Itu supplier terbesarnya tuh yang di Bali. Ya tokonya banyak dia ada di mana-mana. Di kawasan sini aja ada 2 toko yang saya tahu. Satu lagi ada di Malas. Imam Bonjol juga ada. Banyak. Dan mereka bisa kirim-kirim. Kalau yang Grab atau Gokar itu pasti pernah ada toko yang kirim-kirim. Kirim kanvas biasanya. Daerah sini memang selalu lebih sepi ya kalau untuk dalam tanah beratur. Memang sih di dalam sana ada hunian villa tapi memang tidak banyak. Ini tidak ada hotel besar di daerah tempat ini. Kapasitas hunian ini memang tidak terlalu banyak kalau di sini.
Nanti kalian akan dapat notifikasi setiap kali ada video baru. Untuk durasi tayang untuk waktu upload penayangan, saya sebenarnya target setiap hari bisa upload, namun kadang-kadang bisa saja terjadi kendala sehingga mungkin untuk jadi 2 hari. Ya diusahakanlah selalu tiap hari. Seperti kemarin sudah upload tadi pagi, walaupun baru sekitar 8 jam itu saya sudah upload pasukan Premier lagi, dan kemudian mulai tayang jam 4. Untuk jam tayangnya maaf sementara agak berantakan karena kadang-kadang satu video itu editnya cepat, ada lagi video yang editnya lama. Semakin banyak kontennya semakin susah juga kita untuk ngurusnya, karena semakin banyak harus cek untuk klip-klipnya juga semakin banyak akan semakin butuh waktu dan konsentrasi untuk mengolah klip semua. Jadi saya memang mainnya itu cukup tips ya. Kalau ada yang klip panjang, ada yang pendek. Seperti yang satu ini, yang saat ini kalian tonton, ini klip panjang sudah beberapa menit karena saya ingin ajak seluruh film ini. Dapat depan sampai ke bawah video. Bakso iga dahulu, baru tadi malam sore ini bakso iga dan kemudian juga sapi. Kita ambil dulu bakso tuna ya. Coba saya cek dulu. Halim. Oke, rasanya kayaknya enak deh begini ya. Oke, kita lanjut, langsung kita ambil. Kalau nanti bilang ketika udah turun ya. Biasa dari banyak. Untuk shortcut ini lancar ya. Kalau macet bisa sampai sini udah kelihatan, tapi mungkin ngantri sedikit di sana. Ini view-nya, aduh, sayang sekali. Boleh nggak diganti sih ini jadi pemandangan nih daripada seng-seng gini doang. Tapi ya saya ikut juga. Saya kalau macet memang kebanyakan sini. Seperti di Pesut kan? Iya. Kemarin ke konsep di sini sore. Ini itu langsung dari seperti sawah. Anjingnya senang diajak jalan-jalan itu tadi, naik mobil. Nunggu jeep lagi dia, mantap. Road wheeler apa tadi itu? Terus road wheeler. Mirip sama saya sendiri. Cuma beda warna aja. Ada yang jalan tapi dia enggak bilang ada besi depan kita. Harus sama dulu. Coba 150 meter lagi jalan raya Tanah Lot sudah mantap, cukup panjang seperti biasa. Lanjutnya sampai simpangan minimal tuh di simpang Kayu Pulang itu, atau bisa juga baca sampai lampu merahnya. Dia sudah terlihat nonton. Iya, kembali kawan-kawan. Kita sudah ketemu. Oke, udah. Kita mau ke orderan selanjutnya. Jadi ceritanya tadi pas lagi ngambil bakso,
dua romantis. Jadi banyak orang yang sore-sore itu pergi jalan keluar, hidup sehat lah kalau dibilang, olahraga ya ke pantai. Ya, ini lebih bawa anak nih. Kita mau belok ke kiri nih. Wah, lagi isi juga. Sudah bisa bahasa Indonesia juga sedikit-sedikit ya. Mungkin dia dari Australia kalau lihat dari wajah-wajahnya. Saya juga orang Australia akan belajar bahasa Indonesia. Kayak mau berantem tuh berdua. Oh, ditungguin tadi dah tuh berantem. Ya, songong gitu sih. Do you see what I see? Masih seneng dah keliling-keliling ke daerah. Kalau saya pribadi sebenarnya kurang seneng di daerah-daerah wisata gitu. Enggak juga sih. Ada kalanya saya senang, tapi ada kalanya juga saya kurang nikmati. Biasanya karena satu terlalu ramai. Sumpah, waduh kalau udah sumpah banget saya ngintah kayak itu. Rame sih oke, tapi kalau terlalu sumpah saya memang juga kurang menarik lah buat saya kalau terlalu sumpah. Makanya walaupun ke pantai itu tidak jauh ya, saya jarang main ke pantai, jarang-jarang. Mungkin kalau dibanding pantai dan gunung lebih sering gunung kali malahan triknya. Nah kebetulan juga punya teman-teman yang kalau datang liburan ke Bali tuh mereka banyakan juga mainnya di gunung, bukan di arah pantai. Jadi udah sekalian kebetulan banget kan. Nih depan nih sawahnya masih cantik ya, baru tanam soalnya. Masih hijau, mungkin umur 1 bulanan ya, 1 bulanan lebih, menuju 2 bulan. Ini tadi kita lewat simpang ini yang dekat Waterman. Waterman akan ada di kiri kita, tapi kita akan lurus kali ini di sini. Di sini nih bahaya kalau ngebut karena blind spot. Terutama dan depan kita di blind spot. Tertutup oleh pohon yang berumputan itu sama tiang. Jadi memang sana itu sulitnya itu. Jalannya tembus ke daerah Humalas. Hanya motor yang bisa lewat sini ya. Jadi kalau kalian bawa mobil jangan coba-coba lewat sini. Karena satu dari depan sana aja sudah susah masuknya. Kedua di sana ada portalnya, ada palangannya di tengah. Jadi dipastikan mobil tidak akan bisa lewat. Kecuali mobil kalian bisa jadi roda 2 atau bisa membelah diri. Nah, itu baru mau. Wih, kopi. Dan jalur ini selalu ramai karena ini adalah jalan potong dari arah Seminyak ke arah Canggu. Kalau kalian lewat jalur itu, jalan utamanya sana biasanya macet. Jadi banyak orang yang memilih tempat ini. Nah, ini dia. Kalau mobil kalian bisa lewatin itu, bisa lewatin.
pajak dah. Saya kalau bisa kan nggak pakai pajak gitu. Ya kita juga pasti pajak nol nih paling, kecuali penghasilannya udah berapa 5 juta ya baru kena sebulan. Kalau saya jalan YouTube-nya mungkin ntar bayar pajak atau berapa persen. belum monet jadi nggak bisa. Dan tapi kepikiran juga sih pengen sambil jualan bahan apa ya, kaos kali ya, lagi nyari-nyari juga nih, mungkin ada kebetulan yang lihat nih, ada tahu teman-teman saya cari yang ada ornamen atau karakteristik khusus seperti ya bisa gambar khas Bali gitu, ada kebali-baliannya, dan nanti mungkin juga bisa berkembang ke daerah, tapi lebih ke apa ya, bisa sebutannya etnik lah, ke kultur etnik gitu. Saya demen tuh kayaknya bikin sesuatu yang seperti itu gitu. Cuma ya belum kesampaian. Moga-moga nanti ya semoga semua lancar juga. Ini kita mau ngambil order selanjutnya, jadi tadi begitu saya tutup orderannya langsung blok masuk gitu. Padahal waktu itu ada ngambil orderan baru nih Bang. Udahlah, tunggu aja gitu. Kalau orderan baru masuk, nah itu baru pusing tuh. Ini matahari juga udah menjelang, tapi malam pun sebenarnya coba kalian lihat di atas atas moga-moga sih tidak hujan, tapi biarnya terus terang agak dingin lah hari ini. Udara sekarang agak dingin lah, bisa jadi nanti mau hujan. Kalau hujan ya sebenarnya sih kita senang ya, orderan rame, cuma nanti mohon maaf saya bisa ngevlog. Ngevlog pas hujan-hujan tuh bener-bener dah PR. Tambah lagi ini kan kita pakai mic tidak anti air deh, jadi ya dimaklumi. Kan suaranya blepet kayak itu motor nyelam dalam kolam. Aku yang mau. Dulu saya punya sedikit cita-cita impian buka toko dikit dan gitu aja lah. Tapi kayaknya bosen sih. Kadang-kadang saya pikir-pikir, punya toko dulu kok enak ya, nggak sama gitu kan. Tapi pakainya badan kita jadi kurang enak rasanya. Kayak kemarin sempat ada beberapa waktu kan nggak pernah ngomong gitu, misalnya badannya kayak kurang sehat rasanya. Itu dikasih keluar, dikasih minum rokok. Waduh, oke, tidak enak. Ini mungkin yang dijadikan ledekan oleh teman-teman, kurang kuring gitu. Tapi dalam perjalanan sana ya, bisa malam sakit ngobrol, ada beliau jalan utama ya. Nggak macet sih biasanya. Moga-moga. Mungkin kita lanjut lagi kalau ada hal menarik lainnya. Ya itu ada yang menarik dah, bukan apa yang bisa menarik-narik, apa yang bisa ditarik gitu. Kalau ada yang unik-unik, ya kalau ada yang menderita bahwa konten saya ini memang awalnya tujuannya menampilkan penderitaan saya. Jadi tapi kayaknya kurang menderita di sini nanti. Tapi belum terlalu menderita.
makanya yang kayak konten-konten di TikTok gitu loh, apa orang yang bisa jalan, aduh, yang nonton ribuan loh, saya bingung nggak habis pikir loh, nonton begitu ngapain ya, itu jamnya berapa jam deh gitu kan sayangnya, aduh, mantap bener-bener. Kita lanjut lagi nanti ya kawan-kawan. Selamat sore kawan-kawan. Sore ini saya memberikan kalian view sunset yang bisa kita capture. Ya. Langit sudah ungu-ungu kebiruan. Mataharinya sudah tenggelam ya saat ini. Kalian hanya bisa melihat biar cahaya yang ada di depan sana. Untuk hari ini memang dari tadi tidak ada matahari. Jadi ini dia bilang ini terbaik di hari ini. Warnanya lumayan menarik. Memang mungkin awannya masih tebal, jadi tidak terlalu panas karena curah. Nah di sini moga-moga bisa lebih clear ya view-nya ya. Ya ini dia. Aduh sayang sekali kalau awannya itu masih menyelimuti bumi. Oke, kira-kira begitu yang bisa kita lihat untuk hari ini. Semoga besok bisa lebih baik, lebih cerah. Saya lanjut dengan mau mengantar jalan sini. Saya belum pernah merekam atau pernah sejak malam banget juga ada di jalan kali. Ini langit sorenya cukup cantik dengan warna orange, biru dan biru tua, plus ada awan embun, awan gelap. Nanti waktu di proses editing saya bisa lihat di belakang. Saya lihat apa bisa dimaksimalkan. Ya dimaksimalkan ya, karena sini memang tidak bisa berapa maksimal ya. Nah saya tidak melakukan penggunaan yang pakai komputer. Ini kita coba ya, kita coba. Kalau di komputer atau di laptop layar yang lebih besar juga itu bisa membantu saya untuk detail-detailnya. Kalau layar kecil itu di jalannya memang lelah matanya juga, apalagi kita sistemnya kejar tayang. Ini kemarin jalan yang ini kemarin ditutup, sekarang sudah selesai pengaspalan, sekarang dibuka deh. Untuk instalasinya masih belum, ini baru di aspal aja ternyata. Instalasi jalur airnya kalau saya kemarin kembali di sebagian besar di wilayah sana belum ternyata sampai sini. Saya pikir kemarin sudah selesai, ternyata belum, baru jalannya saja yang dirapikan. Bisa jadi nanti setelah ini baru mereka akan keruk di samping ini, tapi sayang pasti aspalnya rusak lagi karena alat berat masuk. Luar biasa, kehujanan terus dari tadi, set dah. Kayaknya hujannya awet, jadi kita closingannya kali ini di sini aja. Nggak tahu sih, habis ini kayaknya saya juga mau balik karena besok pagi ada kerjaan.
Jadi thank you guys for watching. Terima kasih supportnya sejauh ini. Kita sudah episode 20 hari ini. Oke, thank you dan saksikan terus Iko My Adventure. Bye bye.